adik-adik. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali lagi sore hari ini di ibadah sekolah minggu online kita bersama Kak Angel dan Kak Amoy. puji nama Tuhan, adik-adik pasti semuanya bersuka cita ya. Nah adik-adik, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita semua siapkan hati pikiran kita tunduk dalam doa. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kesehatan, kekuatan, janji keselamatan Kau berikan pada kami bersyukur. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, walau lewat ibadah online ini Tuhan Yesus, namun kami percaya Engkau memberkati kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah pimpinan Roh Kudus memimpin jalannya ibadah kami hingga pada selesainya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kita mau mengangkat pujian, kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita, memimpin, menuntun langkah kita setiap hari, setiap waktu. Kita angkat pujian kita. Masuk dalam hatimu.
memuji nama Tuhan. Adik-adik, siap memuji nama Tuhan? Siap Kak Amoy. Siap dong, pastinya harus siap. Nah, kami mau undang adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu di setiap langkah kita, dimanapun kita berada, kita mau bermain, makan, Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita. Kak Angel percaya nggak? Percaya pastinya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita nggak perlu takut akan apapun juga. Karena kita percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita. Seperti pujian kita kali ini. Yuk kita angkat pujian kita. Semuanya tepuk tangan ya. Ikut gerakannya Kak Angel dan Kak Amol. Jari direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, ayo. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti ada di dalam rumah kita. Amin. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Katakan rumahku. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau
adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Masih bersuka cita adik-adik? Amin. Masih semangat? Masih. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik aja mau tanya dong. Adik-adik ini anak-anak yang pemberani apa anak-anak yang penakut? Kalau Kak Amoy? Pemberani. Pemberani. Pastinya adik-adik yang di rumah semuanya anak-anak yang Pemberani dong. Nah lagi, adik-adik berani tidak menyatakan Kristus dalam hidup adik-adik? Harus berani. Puji nama Tuhan, haleluya, semuanya berani. Iya adik-adik, kita harus berani menyatakan Kristus dalam hidup kita. Sebab kita percaya kita memiliki Allah yang luar biasa hebatnya, yang sanggup menjaga, melindungi kita, bahkan sanggup memberikan kita kekuatan untuk kita berani tampil beda untuk dunia ini. Amin. Yuk kita angkat pujian kita, berani tampil beda. Ayo semuanya masih tetap bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Katakan, saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik dikasih dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan menyiapkan hati pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian kita. Kita percaya bahwa Yesus selalu sayang kepada kita. Kita percaya Tuhan Yesus menjaga, melindungi kita. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, telinga kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Ia panggil manggillah untuk
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Puji nama Tuhan, kita kembali di ibadah online sekolah minggu kita. Tadi sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Dengan siapa ya tadi memuji Tuhan? Dengan Kak Angel dan Kak Amoy. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan Ibu Dila malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan memberikan kepintaran, hikmat, sehingga kami semua boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, terlebih kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus atas segala dosa pelanggaran kami, kenakalan kami, kecengengan kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan waktu belajar firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Beberapa minggu adik-adik sudah belajar tentang kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Banyak ya, Tuhan Yesus banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan Yesus banyak menunjukkan kuasa-Nya. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus melakukan mujizat. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita adik-adik. Hari ini kita juga masih belajar betapa hebat berkuasanya Tuhan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik ingat siapa bangsa Israel? Nah, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan mengasihi satu bangsa ini adik-adik, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel di bawah perbudakan bangsa Mesir. Jadi bangsa Israel, rakyat-rakyatnya dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel yang dikasihi Tuhan ini, Tuhan mau menyatakan rencananya adik-adik. Dengan membebaskan bangsa Israel yang menjadi budak bangsa Mesir, akan dibawa keluar adik-adik. Jadi tidak menjadi budak lagi. Ya, Tuhan menyediakan tempat yang penuh dengan madu dan susu, penuh berkat Tuhan. Tanah perjanjian itu dinamakan, apa namanya adik-adik? Tanah apa? Tanah Kanaan, negeri Kanaan. Jadi bangsa Israel yang ada di negeri Mesir dibawa keluar Tuhan, pergi menuju ke negeri Kanaan. Di bawah kepemimpinan siapa adik-adik? Betul, di bawah kepemimpinan Musa. Nah, Musa dipimpin Tuhan, ya, membawa bangsa Israel yang ada di Mesir keluar, berjalan menuju tanah Kanaan. Tetapi sepanjang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, banyak rintangan adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, mereka tidak sekedar berjalan saja menuju tanah Kanaan, tetapi banyak kesulitan-kesulitan yang mereka lalui adik-adik. Tetapi bangsa Israel yang kuat, ya, yang disertai Tuhan, ya,
rintangan-rintangan itu sulit sekali dihadapi. Mereka harus berperang melawan negeri-negeri lain adik-adik untuk sampai menuju Kanaan. Luar biasanya bangsa Israel selalu menang melawan bangsa-bangsa tersebut adik-adik. Hebat ya bangsa Israel. Bisa berperang. Mereka berarti punya pasukan yang kuat. Tetapi kemenangan bangsa Israel bukan karena kekuatan mereka sendiri adik-adik, tetapi kekuatan dan kuasa dari Tuhan Allah. Bangsa Israel yang dikasihi Tuhan ini sepanjang perjalanan selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga yang menjadi kekuatan mereka, satu-satunya kekuatan mereka yaitu Tuhan adik-adik. Pernah enggak bangsa Israel gagal mengalahkan negeri atau orang lain adik-adik? Pernah. Ketika bangsa Israel mulai tidak taat perintah Tuhan, Tuhan menegur mereka, memberikan peringatan kepada mereka bahwa mereka tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan Budila dan adik-adik. Tanpa Tuhan kita akan menjadi lemah. Kita tidak akan mampu, ya, kita tidak akan sanggup adik-adik. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa, kita kuat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel berpindah kepemimpinan dari Musa digantikan oleh Yosua adik-adik. Nah, Tuhan Allah memerintahkan Yosua untuk maju merebut kota Yeriko. Kira-kira bangsa Israel menang atau kalah ya melawan kota Yeriko ini? Bangsa Israel disuruh Tuhan maju melawan kota Yeriko. Saat itu Yosua yang menjadi pemimpin. Yosua memerintahkan 2 orang yang dijadikan pengintai adik-adik untuk melihat bagaimana kota Yeriko. 2 pengintai ini dikirim Yosua. 2 pengintai ini berangkat adik-adik. 2 pengintai ini sampai di salah satu rumah seorang perempuan. Siapa ya perempuan ini? Nah, hari ini, malam ini kita belajar firman Tuhan tentang perempuan ini adik-adik. Kita mau baca ya ayatnya di dalam Yosua pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Ayo kakak-kakaknya yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Yosua pasal 2 ayat yang pertama. Kita baca 2, 3. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Siapa nama perempuan ini adik-adik? Rahab. Nah, Rahab ini orang yang tinggal di Yeriko adik-adik. 2 pengintai yang diutus Yosua tadi mengamat-ngamati Yeriko tinggal di rumah perempuan ini adik-adik yang namanya Rahab. Nah, Rahab yang bukan orang Israel,
kira-kira menghadapi kedatangan dua pengintai yang menjadi musuh mereka, kira-kira Rahab ini takut atau berani ya adik-adik menghadapi dua pengintai ini? Dan apa yang dilakukan oleh Rahab menerima dua pengintai ini? Dua pengintai ini datang kepada Rahab, tetapi Rahab dengan berani adik-adik dan Raja Yeriko menyuruh orang-orangnya datang ke rumah Rahab. Wah, bahaya, dua pengintai ini ketahuan ya adik-adik. Wah, akan ditangkap dua pengintai ini. Ketika prajurit datang ke rumah Rahab dan bertemu Rahab, ternyata Rahab sudah membawa dan menyembunyikan dua pengintai yang diutus Yosua tadi adik-adik. Disembunyikan di mana ya? Mereka disembunyikan Rahab di sotoh rumah, ya, di atap rumahnya adik-adik supaya tidak ketahuan. Disembunyikan di atas rumah, ditutupi Rahab dengan jerami adik-adik. Sehingga prajurit utusan Raja Yeriko tidak menemukan mereka di rumahnya. Dan Rahab katakan kepada mereka adik-adik bahwa ya betul dua orang Israel itu datang ke rumahku, tetapi mereka sudah pergi dari sini. Mereka menuju ke gerbang kota. Ya, prajurit yang mendengar perkataan Rahab ini percaya adik-adik dan meninggalkan rumah Rahab. Ya. Ternyata apa yang dilakukan Rahab adik-adik, Rahab melindungi dua pengintai utusan Yosua ini adik-adik, sehingga dua pengintai ini tidak tertangkap oleh prajurit kota Yeriko. Ya. Prajurit ini pergi mencari dua pengintai ini, dan Rahab menemui kembali pengintai yang ada di rumahnya. Dia katakan kepada dua pengintai ini, kita baca ya ayatnya. Dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya. Rahab ini katakan bahwa seluruh negeri Yeriko ini takut kepada bangsa Israel. Mengapa takut kepada bangsa Israel? Karena bangsa atau orang-orang negeri Yeriko ini sudah mengetahui betapa dahsyatnya Tuhan Allah Israel yang menjaga bangsa Israel adik-adik. Sehingga mereka takut kepada kekuatan Allah yang menyertai bangsa Israel. Rahab perempuan ini percaya kekuatan Tuhan yang luar biasa itu adik-adik. Dan Rahab ini katakan kepada dua pengintai ini, karena aku telah menolong engkau, menyelamatkan engkau dari kejaran prajurit Yeriko. Nah, Rahab ini sadar bahwa bangsa Israel akan memusnahkan kota Yeriko adik-adik. Akan mengambil alih kekuatan Yeriko. Begitu juga dengan orang-orang Yeriko, akan diperangi oleh bangsa Israel, akan dimusnahkan oleh bangsa Israel. Rahab sadar itu adik-adik. Dan apa yang diminta Rahab kepada dua pengintai ini, karena aku telah menolong engkau, maka ketika tiba waktunya bangsa Israel akan memerangi kota Yeriko, selamatkan aku
beserta seluruh keluargaku dari ancaman kematian peperangan nanti. Rahab meminta dirinya dan seluruh keluarganya untuk diselamatkan dari perang nanti ketika bangsa Israel melawan Yeriko, adik-adik. Dan dua pengintai ini katakan, ya aku akan memegang perjanjian ini. Aku akan menyelamatkan engkau. Asalkan Rahab juga tidak akan memberikan atau memberitahukan tempat persembunyian mereka kepada prajurit Yeriko, adik-adik. Tandanya supaya mereka diselamatkan, Rahab dan keluarganya diselamatkan, pengintai ini katakan, pasang tali merah kirmisi, adik-adik. Tali kirmisi di jendela rumah Rahab. Itu akan menjadi tanda bahwa engkau dan keluargamu akan diselamatkan. Seluruh keluargamu harus bersembunyi di rumahmu yang terdapat tali kirmisi di jendela. Tetapi kalau Rahab mengingkari janjinya, janji itu tidak akan juga ditepati oleh pengintai ini, adik-adik. Mereka, Rahab dan dua pengintai sudah saling mengikat perjanjian. Rahab akan diselamatkan ketika bangsa Israel mengepung Yeriko. Begitu juga dua pengintai akan selamat dan kembali kepada Yosua tanpa mengalami hambatan atau ditangkap oleh prajurit Yeriko, adik-adik. Dan Rahab ini katakan, pergilah ke gunung, bersembunyilah di sana 3 hari sebelum kamu kembali ke tempat asalmu. Nah, itu kata-kata yang diberikan Rahab kepada dua pengintai. Dan dua pengintai ini tentu mengikuti apa yang dikatakan Rahab. Dan betul adik-adik, dua pengintai ini selamat bisa kembali kepada Yosua dan menceritakan bagaimana keadaan kota Yeriko. Dan Yosua tahu bahwa seluruh negeri Yeriko akan berada di bawah kekuasaan bangsa Israel. Karena seluruh rakyat, seluruh negeri takut, mereka gemetar karena kekuatan bangsa Israel, karena perlindungan Tuhan, adik-adik. Belajar dari seorang perempuan yaitu Rahab, adik-adik. Dari cerita ini kita tahu ya bahwa Rahab perempuan yang berani, adik-adik. Tentu saja adik-adik di rumah juga adalah anak-anak yang berani. Mengapa adik-adik menjadi anak-anak yang berani? Tentu saja karena kita punya Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, bahkan keberanian. Apa yang harus kita takutkan jika Budila dan adik-adik sekolah minggu semuanya punya Tuhan yang hebat? Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang juga berani, adik-adik, seperti Rahab ini. Berikutnya, Rahab adalah orang yang percaya. Percaya dengan kekuatan dan kehebatan Tuhan Allah Israel, adik-adik. Budila dan adik-adik juga percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang-orang sakit.
Dia Tuhan yang sanggup memberkati adik-adik dan Budila. Dia Tuhan yang meredakan badai di tengah laut adik-adik. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan semuanya. Kita juga mau menjadi seperti Rahab yang percaya dengan kuasa Tuhan adik-adik. Rahab juga seorang perempuan yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Rahab yang orang Yeriko ini adik-adik, yang bukan orang Israel ini, Tuhan pakai Rahab untuk menolong 2 pengintai. Rasa-rasanya tidak mungkin ya adik-adik, bisa saja Rahab tadi tidak menolong 2 pengintai, tidak menyelamatkan 2 pengintai ini. Tetapi Rahab dipakai Tuhan untuk menolong 2 pengintai ini. Karena keberanian Rahab, ya, karena kepercayaan Rahab tentang kuasa, kekuatan Tuhan, dia mengenal siapa Tuhan Allah Israel. Juga Rahab mau dipakai Tuhan untuk menolong 2 pengintai tadi. Apa yang didapatkan oleh Rahab adik-adik? Rahab diselamatkan adik-adik. Ketika kota Yeriko dikepung bangsa Israel, 2 pengintai tadi yang sudah mengikat perjanjian dengan Rahab, ya, membebaskan mereka, menyelamatkan mereka dari kematian ketika bangsa Israel menyerang kota Yeriko adik-adik. Puji Tuhan, karena keberanian, kepercayaan Rahab kepada Tuhan, Rahab mau dipakai menjadi alat Tuhan. Rahab diselamatkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik. Siapa ya yang mau hidupnya dipakai untuk alat Tuhan, kemuliaan Tuhan? Angkat tangannya dong. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita semua mau ya dipakai seperti Rahab. Dipakai Tuhan menjadi penggenapan rencana Tuhan. Hidup adik-adik dan hidup Budila di bawah otoritas Tuhan. Nah, kita tidak perlu khawatir dengan hidup kita, karena Tuhanlah yang akan memimpin kita adik-adik. Setiap kita diperlengkapi Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, yang penting kita harus berani. Kita mau dipakai Tuhan. Kita juga percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Maka kehidupan adik-adik semuanya, kehidupan Budila, kita semuanya akan dituntun dan diperlengkapi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan adik-adik. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati adik-adik semuanya. Dan jangan takut, kita harus berani seperti Rahab yang berani ini. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akhiri firman Tuhan malam hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan
kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang berani, yang sungguh percaya kepada kekuatan, kedahsyatan Tuhan Yesus. Kami juga mau menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang terus setia mengikuti ibadah walaupun secara online, dengan tenang, dengan sikap yang manis, baik mendengarkan firman Tuhan, juga dengan penuh semangat memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, dan kami semakin hari boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia, yang pintar, yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pertemukan kami Tuhan Yesus di ibadah minggu depan. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan Yesus. Kami syukuri kesempatan malam hari ini kami boleh bersekutu. Biarlah berkat Tuhan, kesehatan boleh Tuhan limpahkan untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.